Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Cianjur. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah pendidikan yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpihak kepada murid salah satunya bisa dilakukan apakah dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penumbuhan budaya positif di sekolah, dan juga praktek coaching di sekolah. Berbicara tentang praktek coaching di sekolah, hal ini sedikit berbeda dengan yang disebut dengan proses mentoring dan konseling. Di mana proses konseling, ketika guru bertindak sebagai konselor, maka guru akan hadir sebagai ahli untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada peserta didik. Sedangkan yang mentoring, seorang guru yang bertindak sebagai mentor akan memberikan solusi-solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang telah mereka miliki. Nah, berbeda dengan proses coaching. Proses coaching ini, seorang coach hanya menggali potensi peserta didik agar mereka dapat menggali informasi, dapat menggali potensi, dapat menggali pemecahan masalah yang mereka punya. Sehingga tahapan coaching ini bisa salah satunya menggunakan tahapan tirta. Artinya ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Berikut ini akan disajikan contoh praktik coaching di sekolah yang dilakukan kepada rekan sejawat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah bersama teman saya nih yang super nih, kayaknya namanya Pak Mulyawan. Pak Mulyawan, gimana sehat Pak Mulyawan? Baik Pak Mul nih, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu Pak Mul, ngobrol-ngobrol. Ada beberapa hal mungkin yang saya bertanyakan ke Pak Mul nih. Pak Mul kan saya tahu Pak Mulyawan ini orangnya kan sibuk ya. Pertama ini sibuk, selain jadi ketua yayasan mungkin di rumah ya. Kemudian Pak Mul juga di sini sebagai wakil kurikulum yang harus mengatur banyak guru, lebih dari 50 guru. Ya. Pak Mul mungkin ada beberapa mungkin yang Pak Mul sampaikan mungkin terkait dengan obrolan kita. Biar ini, karena ini kebetulan kita rekam, jadi barangkali nanti ada yang punya permasalahan serupa dan yang Pak Mul ada. Silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Kebetulan kita hari ini saya itu ingin menyampaikan sedikit permasalahan lah gitu, unek-unek kepada Edi. Terutama masalah kesibukan saya. Betul, kata Pak Dede, saya selain di sini sebagai wakil kurikulum, saya juga sebagai ketua yayasan. Dan itu lumayan. Pertama, Ciranjang ke Cianjur itu terutama ke sini jaraknya lumayan, ditempuh 30 menit. Dan itu jalannya ketika masuk jam setengah 8 itu kebetulan jam 7 juga masuk pabrik. 5 pabrik kita lewati. Dan itu lumayan kan, selain jarak tempuhnya jauh, juga macet. Itu diantaranya permasalahan yang ingin disampaikan itu. Selain kesibukan tentunya, ya mengelola yayasan sendiri di rumah, kemudian di sini dengan segala kesibukan yang guru dengan jumlah sekian dengan masalah-masalahnya. Nah ini yang sedang saya hadapi. Oh jadi itu ya permasalahannya. Ada permasalahan nggak Pak? Misalkan selain jarak, selain macet, mungkin di transportasi itu ada, kan jauh nih Pak Mo jaraknya gitu. Ya paling bensin. Kalau transportasi mah, gitu. Karena kita nggak pakai umum ya. Kalau saya pribadi nggak pakai umum, pakai kendaraan pribadi. Ya karena jarak jauh terus tiap hari ya otomatis bensin. Ujung-ujungnya nanti pengelolaan keuangan. Selain itu mungkin ke fisik ada nggak? Fisik kan lumayan bolak-balik pagi siang. Betul. Mungkin untuk 1 kali 2 kali tidak terasa. Tapi kalau lama kelamaan ya pegel kemudian masuk angin itu. Mungkin bagi yang lain yang
mengalami yang serupa dengan Betul. kamu ya. Ini jadi permasalahan kita ya, yang jaraknya cukup jauh, kemudian mengalami kepadatan di jalan, kemudian capek, kita harus tetap fokus gitu kamu ya. Nah kamu nih, apakah sudah ada apa gitu dipikirkan nih mencari solusinya gitu? Apakah ada nggak gimana gitu mengatasi masalah-masalah tadi? Solusinya yang pertama supaya dengan jarak jauh itu kemudian kita tidak telat, pertama tidak telat, itu berarti otomatis kita bangun lebih awal. Ya. Kalau masuk setengah 8 berarti setidaknya kalau jarak tempuh 30 menit berarti kita sudah siap start dari rumah itu pukul 7. Ya. Artinya bangunnya juga harus lebih awal karena kita kan persiapan mandi, sarapan. Setidaknya itu jam sholat subuh lah setengah 5 lah, baru setelah itu kita jam 7 sudah start. Ya. Untuk mengantisipasi itu jam 7 itu normal. Ya. Jadi setidaknya jam 6.45 kita sudah start mengantisipasi macet di jalan. Jadi jam 7.45 itu kalau setengah 8 itu setidaknya 5 menit sudah sampai sebelum bel berbunyi. Jadi kita bisa istirahat. Itu yang pertama. Kemudian tentang kesehatannya, ya kalau naik motor setidaknya siapkan jas atau jaket yang ya sedikit mengurangi masuk angin lah gitu. Supaya kita badan kita juga fit. Terutama kalau dari sisi kesehatan ya jangan lupa olahraga. Asupan makanan juga harus bergizi, itu untuk kesehatan. Kemudian untuk solusi berikutnya yang saya coba antisipasi itu supaya badan fit, kemudian tidak stres juga karena selain kesehatan kan tugas kita, tanggung jawab kita banyak. Nah, usahakan jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Jadi ini siapapun juga itu stres itu bahaya karena dari stres nanti bisa ke fisik dan ke mental. Fisik bisa ngedown, mental juga bisa ngedown. Ujung-ujungnya depresi kan itu bahaya. Satu lagi mungkin tadi terkait kesibukan membagi waktu kamu di sini sama yang di sana gitu. Gimana strategi ada rencananya gitu? Ya. Membagi waktunya. Pertama sih memang kita bukan rencana lagi, sebetulnya rencana sudah ya. Cuman strategi yang saya gunakan sih manajemen waktu sih. Manajemen waktu dan manajemen diri. Manajemen waktu itu artinya ketika kita saatnya di sini tugas, ya kita fokus di sini. Dan ketika kita mengelola yayasan di rumah, berarti kita juga fokus tanpa ada overlapping. Jadi jangan sampai di rumah membawa tugas yang belum selesai dari sekolah. Begitupun di sini, sehingga pembagian waktunya optimal, merata. Ini manajemen diri juga, ya dibawa asik lah, dinikmati, disyukuri. Artinya masih mending kita sibuk, artinya kita sehat gitu pada deh. Gitu. Semakin sibuk berarti kita tandanya kita sehat. Berarti kamu ini luar biasa, walaupun ada permasalahan kamu ya, tapi kamu sudah gimana ya, bisa mencari solusi lah gitu ya. Solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin yang penting yang sekarang mungkin kamu bisa menjalankan hal itu dengan rasa tanggung jawab mungkin kamu ya. Dan selalu mungkin berkoordinasi mungkin dengan kepala sekolah ya. Terkait dengan kesibukan. Kalau ada apa-apa pasti kita koordinasi dengan kepala sekolah. Baik, ini luar biasa sharingnya bagi yang lain juga. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulyawan, ketika kesibukan sangat padat, berarti manajemen waktu kuncinya ya. Manajemen waktu, kemudian persiapan untuk macet itu datang lebih awal. Terima kasih Pak Mul. Itulah tadi praktek coaching di sekolah. Mudah-mudahan praktek coaching ini dapat menjadikan referensi untuk bisa berlatih kembali lebih baik menjadi seorang coach agar bisa berguna baik bagi diri sendiri, rekan sejawat maupun bagi peserta didik. Sehingga sebagai seorang guru mampu menggiring peserta didik untuk dapat memunculkan potensi dirinya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.